Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini saya diberi kesempatan untuk bersilaturahmi dengan peserta didik baru, baik itu SMP IT ataupun SMK Darul Mutakin Cianjur. Namun sayangnya pada MPLS tahun ini kita tidak bisa bertatap muka langsung. Jadi kita hanya bisa melaksanakan dengan metode daring. Tapi mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, siswa dan siswi peserta didik baru SMP IT dan SMK Darul Mutakin Cianjur, kali ini saya akan menjelaskan, akan memaparkan salah satu materi pada MPLS tahun ini dengan metode daring, yaitu terkait ekstrakurikuler yang ada di SMK dan SMP IT Darul Mutakin Cianjur. Akan tetapi sebelum saya menjelaskan lebih jauh lagi, tentunya ada istilah tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Indra Septiana SPD, alamat BTN Gria Kodang Lestari, Blok A, Cikancana, Kecamatan Ngebrong, Kabupaten Cianjur. Saya sebagai guru mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Untuk pembahasan yang akan saya sampaikan ada 4 poin. Yang pertama, pengertian ekstrakurikuler. Yang kedua, tujuan ekstrakurikuler. Yang ketiga, fungsi ekstrakurikuler. Kemudian yang keempat, ekstrakurikuler yang ada di SMK Darul Mutakin dan SMP IT Darul Mutakin Cianjur. Di sini ada pengertian ekstrakurikuler menurut para ahli. Yang pertama, menurut Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 060-U/1993 dan nomor 080-U/1993 yang menerangkan kegiatan atau aktivitas ekstrakurikuler merupakan kegiatan atau aktivitas yang diselenggarakan di luar jam pelajaran yang tercantum di dalam susunan program sesuai dengan keadaan serta kebutuhan sekolah, serta dirancang dengan secara khusus supaya sesuai dengan faktor minat serta bakat siswa. Menurut Lutan, yang menerangkan bahwa ekstrakurikuler ini merupakan sebuah bagian internal dari sebuah proses belajar yang menekankan pada pemenuhan kebutuhan dari anak didik antara kegiatan atau aktivitas intrakurikuler serta ekstrakurikuler tersebut aslinya itu tidak bisa dipisahkan. Bahkan kegiatan atau aktivitas ekstrakurikuler itu merupakan perpanjangan, pelengkap, atau juga suat penguat kegiatan atau aktivitas intrakurikuler untuk menyalurkan bakat atau juga sebagai pendorong perkembangan potensi peserta didik untuk dapat mencapai taraf maksimum. Kemudian yang terakhir, menurut Usman serta Sotyawati, yang menerangkan bahwa ekstrakurikuler merupakan suatu aktivitas yang dilakukan di luar jam pelajaran, baik itu yang dilaksanakan di sekolah atau juga di luar sekolah, dengan maksud untuk lebih memperkaya serta memperluas wawasan pengetahuan serta juga kemampuan yang telah dimiliki siswa dari segala macam bidang studi. Maka
Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa pengertian ekstrakurikuler adalah salah satu kegiatan atau aktivitas tambahan yang dilakukan di luar jam pelajaran yang dilakukan baik di sekolah atau di luar sekolah dengan tujuan untuk mendapatkan tambahan pengetahuan, keterampilan, serta wawasan dan juga membantu dalam membentuk karakter peserta didik sesuai dengan minat serta bakat tiap-tiap individu. Selanjutnya, tujuan ekstrakurikuler. Di sini ada 4 tujuan. Tujuan yang pertama, mengembangkan potensi siswa dengan secara optimal serta terpadu yang melingkupi bakat, minat, serta kreativitas. Yang kedua, mengaktualisasi potensi siswa dalam pencapaian potensi unggulan sesuai bakat serta minat. Yang ketiga, menyiapkan peserta didik supaya dapat menjadi warga masyarakat yang mempunyai akhlak mulia, yang demokratis, yang menghormati hak-hak asasi manusia di dalam rangka mewujudkan sebuah masyarakat mandiri. Dan yang terakhir, yang keempat, memantapkan kepribadian siswa untuk dapat mewujudkan ketahanan sekolah ialah sebagai lingkungan pendidikan sehingga terhindar dari usaha pengaruh negatif serta bertentangan dengan tujuan pendidikan. Ketika berbicara tujuan, maka tentunya ada fungsi. Maka dari itu, di sini ada 4 fungsi ekstrakurikuler. Yang pertama, sebagai fungsi pengembangan, yang artinya bahwa kegiatan aktivitas ekstrakurikuler memiliki fungsi dalam mendukung perkembangan personal peserta didik karena mendukung perluasan minat, mengembangkan potensi, serta pemberian kesempatan di dalam pembentukan karakter, juga melatih kepemimpinan. Kemudian yang kedua, sebagai fungsi sosial, yang artinya bahwa salah satu kegiatan atau aktivitas ekstrakurikuler memiliki fungsi untuk mengembangkan kemampuan serta rasa tanggung jawab, memberikan kesempatan untuk dapat memperluas pengalaman sosial, baik itu nilai moral dan juga nilai sosial. Yang ketiga, sebagai fungsi persiapan karir, yang artinya segala kegiatan atau aktivitas ekstrakurikuler memiliki fungsi untuk dapat mengembangkan kesiapan karir, tentunya karir peserta didik dengan melalui pengembangan kapasitasnya. Yang terakhir, sebagai fungsi rekreatif, yang artinya bahwa sebuah kegiatan atau aktivitas ekstrakurikuler dilakukan di dalam suasana rileks atau santai yang mengembirakan serta menyenangkan sehingga menunjang proses perkembangan peserta didik. Kegiatan atau aktivitas ekstrakurikuler harus bisa atau dapat menjadikan kehidupan atau atmosfer sekolah lebih menantang serta lebih menarik bagi peserta didik itu sendiri. Adapun bentuk kegiatan ekstrakurikuler yang berada di SMK dan SMP Federal Mutakin Cianjur diantaranya adalah untuk ekstrakurikuler pertama adalah organisasi siswa intrasekolah atau biasa disebut dengan OSIS. Ekstrakurikuler ini bisa dibilang sangat penting dan sangat vital di sekolah karena memang bertujuan untuk memfasilitasi para siswa untuk menyalurkan aspirasinya, mengekspresikan kreativitasnya, dan berkontribusi untuk hal-hal yang positif. Karena memang OSIS memiliki tujuan yang positif bagi seluruh siswa di sekolah, yang artinya akan memberikan pengaruh positif juga bagi sekolah itu sendiri. Untuk jadwal koordinasi
ekstrakurikuler rohis atau keagamaan. Ekstrakurikuler ini menjadi ujung tombak dari setiap kegiatan keagamaan yang diadakan oleh sekolah. Karena memang sekolah tercinta kita ini menjadi sekolah yang mempunyai ciri khas atau karakter khususnya dalam keagamaan. Untuk jadwal pertemuan itu sendiri, khususnya ekstrakurikuler rohis atau keagamaan, dilaksanakan setiap hari Senin setelah pulang sekolah. Kemudian untuk pelatih atau pembina oleh Bapak Ahmad Apidin. Kemudian ekstrakurikuler yang ketiga yang masih berkaitan dengan ekstrakurikuler pembentukan karakter adalah ekstrakurikuler pramuka. Untuk jadwal latihan ekstrakurikuler ini dilaksanakan setiap hari Jumat setelah pulang sekolah. Kemudian untuk pelatih atau pembina oleh Bapak Aceh. Yang keempat masih berkaitan dengan ekstrakurikuler pembentukan karakter juga adalah ekstrakurikuler paskibra. Ekstrakurikuler ini bisa dibilang sedang naik-naik daunnya di sekolah kita tercinta ini, karena memang di akhir-akhir ini banyak sekali membawa prestasi-prestasi yang membanggakan sekolah ini. Untuk jadwal latihan itu sendiri, ekstrakurikuler paskibra dijadwalkan setiap hari Kamis setelah pulang sekolah. Untuk pelatih atau pembina oleh Kang Gilang. Adapun prestasi yang telah diraih oleh ekstrakurikuler paskibra diantaranya yang pertama, juara 1 kostum terbaik se-Jawa Barat yang diselenggarakan di Kabupaten Sumedang. Yang kedua, juara umum yang diselenggarakan di Kabupaten Sumedang. Yang ketiga, juara 2 kategori mula yang diselenggarakan oleh SMK Bakti Medika Cianjur. Sungguh prestasi yang luar biasa, karena memang ekstrakurikuler ini baru didirikan 1 tahun yang lalu, tapi alhamdulillah prestasi demi prestasi telah diraih dalam waktu yang cukup singkat. Untuk ekstrakurikuler selanjutnya adalah ekstrakurikuler yang berkaitan dengan seni. Ada beberapa, diantaranya ekstrakurikuler hadroh. Ekstrakurikuler ini dijadwalkan latihan setiap hari Rabu setelah pulang sekolah, dan untuk pelatih atau pembina oleh Kang Revi. Dan alhamdulillah juga untuk ekstrakurikuler hadroh ini sudah sering dipanggil untuk mengisi acara di luar sekolah, baik itu acara keagamaan atau acara pernikahan. Untuk ekstrakurikuler selanjutnya yang masih berkaitan dengan seni adalah ekstrakurikuler paduan suara. Ekstrakurikuler ini dijadwalkan latihan setiap hari Senin setelah pulang sekolah. Untuk pelatih atau pembina oleh Bapak Ahmad Apidin. Kemudian masih di bidang kesenian, yaitu ekstrakurikuler teater. Ekstrakurikuler ini dijadwalkan latihan setiap hari Sabtu setelah pulang sekolah. Untuk pelatih atau pembina oleh Ibu Fitri Putri.
terakhir, untuk ekstrakurikuler yang berkaitan dengan seni adalah ekstrakurikuler band. Ekstrakurikuler ini dijadwalkan latihan setiap hari Jumat setelah pulang sekolah untuk pelatih atau pembina oleh Bapak Pemi. Sekarang kita masuk ke ekstrakurikuler di bidang olahraga. Ada beberapa di antaranya. Yang pertama, ekstrakurikuler futsal. Ekstrakurikuler ini dijadwalkan setiap hari Rabu setelah pulang sekolah untuk putra, kemudian setiap hari Jumat setelah pulang sekolah untuk putri. Untuk pelatih atau pembina oleh Bapak Nandang dan Bapak Indra. Kemudian untuk ekstrakurikuler olahraga selanjutnya adalah ekstrakurikuler basket. Ekstrakurikuler ini dijadwalkan latihan setiap hari Senin setelah pulang sekolah untuk pelatih atau pembina oleh Bapak Irwan dan Bapak Taufik. Kemudian untuk ekstrakurikuler olahraga selanjutnya adalah ekstrakurikuler bola voli. Ekstrakurikuler ini dijadwalkan latihan setiap hari Sabtu setelah pulang sekolah untuk pelatih atau pembina oleh Bapak Iman Budiman. Kemudian ini adalah kategori terakhir di bidang bela diri, kategori ekstrakurikuler yang dimiliki oleh SMK dan SMPIT Darul Mutakin Cianjur. Ekstrakurikuler bela diri pertama adalah ekstrakurikuler pencaksilat. Ekstrakurikuler ini dijadwalkan latihan setiap hari Senin setelah pulang sekolah, pelatih atau pembina oleh Kang Yogi. Adapun prestasi yang telah diraih oleh ekstrakurikuler pencaksilat diantaranya: yang pertama, juara 1 kelas D pada Cianjur Open Championship Jilid 1 tahun 2020. Kemudian yang kedua, juara 3 di kelas E pada Cianjur Open Championship Jilid 1 tahun 2020. Ekstrakurikuler bela diri yang terakhir adalah ekstrakurikuler karate. Ekstrakurikuler ini dilaksanakan jadwal latihannya setiap hari Kamis setelah pulang sekolah, pelatih atau pembina oleh Kang Edwin Sarif. Adapun prestasi yang telah diraih oleh ekstrakurikuler karate diantaranya: yang pertama, juara 3 kategori kata perorangan putri pada kejuaraan antar dojo Bandung Karate Club Kabupaten Cianjur tahun 2019. Yang kedua, juara 2 kategori kata perorangan putri pada kejuaraan antar dojo Bandung Karate Club Kabupaten Cianjur tahun 2019. Yang ketiga, juara 1 kategori komite putra di atas 50 kg pada kejuaraan antar dojo Bandung Karate Club Kabupaten Cianjur tahun 2020. Yang keempat,
juara 1 Komite Putra di kelas 50 kg pada kejuaraan antar dojo Bandung Karate Club Kabupaten Cianjur tahun 2020. Kemudian yang terakhir, juara 1 kategori komite putri di atas 50 kg pada kejuaraan antar dojo Bandung Karate Club Kabupaten Cianjur tahun 2020. Maka dari itu, bagi siswa peserta didik baru, baik itu SMP IT ataupun SMK Darul Mutakin Cianjur yang berminat dan yang berbakat untuk ikut ekstrakurikuler di SMK ataupun SMP IT Darul Mutakin Cianjur, ayo ikuti supaya lebih berkembang lagi, supaya menjadi siswa yang berprestasi di intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Sekian pemaparan materi dari saya terkait ekstrakurikuler SMK dan SMP IT Darul